Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jemaah yang insyaallah sama-sama kiranya kita dapat dimuliakan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena menjadi mulia dalam pandangan manusia itu mudah sekali, hadirin yang mulia, mudah sekali. Sebagai suami, saya menjadi mulia dalam pandangan istri saya mudah sekali. Gampang, manusia itu bisa ke bahasa kita ini cogahi. Menjadi pimpinan yang mulia dalam pandangan para bawahannya itu mudah sekali. Sebagai pimpinan lembaga, menjadi mulia di dalam pandangan anggota lembaga itu mudah sekali. Tapi kan pertanyaannya bukan itu. PR yang harus kita jawab dalam pikiran kita adalah bagaimana caranya ya kita bisa mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, yang Maha mengetahui lintasan pikiran yang tersirat, segala rencana tindak tanduk yang kita tunda, yang kita segerakan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Itulah kenapa ada ungkapan ukur agamamu dari akhlakmu, katanya. Akhlak terhadap siapa? Apakah terhadap manusia? Akhlak terhadap manusia bisa kita kalkulasi, kita bisa bermanuver dalam akhlak terhadap manusia. Tapi ukur agamamu dari akhlakmu, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha mengetahui. Hadirin yang mulia, kita mendengar panggilan azan itu dalam salah satu lafaz azan itu terucap hayya 'alal falah. Ikut gitu kunai ku amainai sien. Apa artinya hayya 'alal shalah? Umumnya pasti kita mampu menjawab, mari kita sholat. Tapi kalau kita tanya apa itu hayya 'alal falah, kita yakin jamaah pada umumnya akan menjawab, mari kita menuju kemenangan. Sebenarnya kalau kita tanya dengan anak-anak pesantren yang ada di sini, hadirin yang mulia, kita kunai misalnya, apa bahasa Arabnya petani? Maka dia akan menjawab falahun. Seolah panggilan azan ini mengajak kita berpikir, yuk sama-sama kita semuanya menjadi petani. Kenapa diajak menjadi petani? Karena dalam cara berpikir petani, kita dididik, diberitahu bahwa petani itu kalau dia menanam kacang, belum pernah lagi amai nengku mendengar petani menanam kacang lalu nanti dia purun memanen atau menuai sawit misalnya. Tidak pernah. Maka petani itu akan menuai apa yang dia tanam. Itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ingat-ingatan kepada kita. Yuk mumpung berada di dunia ini, tanam sebanyak-banyaknya, apapun itu budi, apapun itu bentuknya kebaikan. Tidak perlu diketahui manusia. Manusia mungkin akan menyia-nyiakan kebaikan kita, tapi perhatikanlah, sia-sia kebaikan yang kita lakukan itu di mata manusia tidak akan pernah sia-sia di mata Sang Pencipta. Tanam. Ulama mengungkapkan, Nabi mengajarkan ad-dunya tu mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam. Jangan tidak menanam. Karena nanti saat kita menuai, jangan sampai kita tidak menuai apapun karena kita tidak pernah menanamnya di dunia ini. Hadirin sidang jemaah yang mulia, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung di bulan Ramadan ini terus kita tingkatkan, terus kita galak-galakkan. Itulah kenapa di Al-Quran disampaikan allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kita mumpung hidup di dunia ini, kata Quran, harus yazunnuna annahum mulaku rabbihim, harus menduga dengan keras bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan dan kita akan segera menemui Tuhan. Sebagai orang beriman harus menduga dengan keras itu. Bukan apa iya ya nanti saya ketemu atau tidak dengan Tuhan. Quran mengatakan
engkau harus menduga dengan keras bahwa pertemuanmu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan lama lagi. Untuk itu segala amal baik engkau akan saksikan nanti, kata Quran. Dikatakan dalam Quran, wa idzal kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Mungkin kebaikan yang akan berbalas pahala, maksiat yang akan berbalaskan dosa, dalam pandanganmu, kata Quran, hari ini seperti as-satiru awalin, hanya seperti dongeng-dongeng saja ya. Kalau mendengar cerita barzah, mendengar cerita surga neraka, seperti dongeng mungkin bagi kita. Tapi Quran mengatakan, bagimu hari ini barzah itu hanya cerita, dunia ini begitu nyata. Tapi saat nanti berada di barzah, kata Quran, barzah itu terlihat begitu nyata, dan dunia ini taring cerita wa maruban. Wa idzal kuburu bu'sirat alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Ketika nanti kalian semuanya dibangkitkan dari kubur-kubur kalian, kata Allah, kelak matamu akan melihat ma qaddamat, apa-apa di dunia ini yang kau segerakan untuk dilakukan, wa akharat, dan apa-apa yang ada di dunia ini engkau lalaikan sampai ditinggalkan, sampai dilupakan. Kadang kita ingin berniat baik, tapi langkulang suwi kusui, sampai itu diakhirkan, sampai itu terlewatkan. Kita akan melihat nanti itu semuanya di dimensi barzah. Hadirin sidang jemaah yang mulia, rugikah kita mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Mari kita buka kisah yang diceritakan dalam Quran surat An-Naml, surat ke-27, di ayat 38, 39, 40. Masyhur sekali cerita ini, sejak kecil kita telah mendengarnya. Ketika Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan kepada seluruh pengikutnya, ya ayuhal mala'u, hai kalian semuanya para pembesar dari klan masing-masing, dari kalangan jin, manusia, hewan-hewan, tumbuhan, matahari, sinar-sinar, puting beliung, kalian semuanya yang merajai, yang memimpin klan kalian masing-masing, ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa di antara kalian yang mampu memindahkan aras kerajaan Ratu Balkis itu di hadapanku hari ini? Kene Raja Sulaiman. Qabla ayyatuni muslimin, sebelum rombongan Ratu Balkis itu datang di hadapanku hari ini untuk menyerahkan diri. Tiba-tiba Quran mencatat di ayat 39, qala ifritu minal jin, berkatalah ifrit dari kalangan jin. Ini bukan dongeng, hadirin yang mulia. Hanya karena kita tidak hidup di zaman itu kita mengatakan ini dongeng. Bukan, ini kisah yang pernah terjadi dalam Quran. Qala ifritu minal jin, tapi kata Raja Sulaiman, maaf, ana atika bihi, saya mampu memindahkan yang kau maksud itu tadi. Qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau bangkit dari tempat duduk. Itu kata jin. Tercenganglah Raja Sulaiman, terkagumlah. Wa inni laqawiyyun amin, aku sangat kuat dan sangat bisa engkau andalkan untuk memindahkan itu, Raja Sulaiman. Ketika tender pemindahan aras Balkis itu ingin ditandatangani oleh Raja Sulaiman, tiba-tiba angkat tanganlah hamba Allah dari ujung sana. Quran tidak menceritakan siapa orang ini, siapa namanya, hanya Quran memberikan indikasi bahwa orang ini, qala allazina indahul ilmu minal kitab, orang ini terindikasi memiliki ilmu karena kedekatannya dengan kitab, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia berkata, ana atika bihi, saya wahai Raja Sulaiman insya Allah dengan izin Allah mampu memindahkan yang kau maksud itu. Qabla ayyar tadda ilaika tarfuk, sebelum engkau memejamkan matamu. Bukan lagi tercengang Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman alaihissalam, spontan dia berteriak dan mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini bukan kerjaanmu, ini betul-betul fadilah yang Allah berikan terhadapmu. Hadirin yang mulia, konon dalam kitab-kitab tafsir dan tasawuf diceritakan sosok orang ini bernama Asif bin Barkiyah. Bukan nabi, hanya orang biasa yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini membuka pikiran kita, mengajak kita keluar dari kotak kecil pikiran kita bahwa ketika seorang hamba biasa saja tapi memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mudahlah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan
segalanya, karomah, kemudahan, keterlibatan Allah Subhanahu wa taala dalam sisi-sisi kehidupan kita. Orang banyak bertanya, menguji secara ilmiah bagaimana Isra Mi'raj itu terjadi. Mungkinkah dilihat posisi black hole, dilihat posisi langit, bagaimana Rasul dan bagaimana semacamnya. Kalau Asif bin Barkiyah saja diizinkan memindahkan Arash Balkis itu dari Sabah ke Palestina dengan rentang jarak sekitar 3.000 km. Bagaimana kita bertanya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Asif bin Barkiyah saja diizinkan Allah keluar dari ruang dan waktu untuk memindahkan Arash itu. Masih ada orang yang bertanya, meragukan tentang Isra Mi'raj, tentang kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ungkapan pepatah Melayu mengatakan, kalaulah galah panjang sejengkal, janganlah laut hendak kau kira, katanya. Ilmunya yang sejengkal dengan ilmu yang pendek itu dia mengukur, menguji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi anak bungsu saya yang umurnya 3,5 tahun di rumah, itu bak di kamar mandi dalam sekali, hadirin yang mulia. Tapi bagi saya ayahnya, bak di kamar mandi itu sama sekali tidak dalam. Bagi saya, Danau Laut Tawar itu dalam sekali. Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak dalam. Bahwa itik atau bebek selamanya akan memilih setumpuk lumpur ketimbang setumpuk emas. Kita menertawakan kenapa bebek memilih setumpuk lumpur. Sebaliknya bebek juga menertawakan kita yang memilih setumpuk emas. Bebek berkata, untuk apa memilih setumpuk emas? Bagus setumpuk lumpur. Ada cacing di sana, kita bisa makan, kita bisa basuh, bisa mandi di sana. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dengan kadar dan makom kita masing-masing. Hadirin yang mulia, demikianlah mungkin tausiah singkat yang dapat kami sampaikan. Kelak harapannya di bulan Ramadan ini, menambahlah kedekatan kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena menjadi mulia dalam pandangan Allah itulah sebaik-baiknya pengharapan, seelok-eloknya bekal yang bisa kita bersandar kepadanya. Andai tidak menjadi mulia dalam pandangan Allah yang kita lakukan, tidak menjadi nilai ibadah, batal semua yang kita rencanakan, gugur atas semua yang kita mimpikan, jadilah kita bangkai yang berjalan di hadapannya. Demikian tausiah singkat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.